Halo Pak Bobi dan teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan programming daripada aplikasi My Pocket. Jadi pertama-tama di sini kita memiliki sebuah kelas user karena menurut arahan assignment kita perlu melibatkan sebuah kelas dan kelas ini nantinya akan kita gunakan pada tahap sign up. Kemudian di sini kita memiliki function lanjut yang nantinya akan banyak kita gunakan dalam penginputan data. Selanjutnya di sini kita memiliki loop utama kita menggunakan condition A sama dengan 0. Dan kita akan break dari condition ini atau dari looping ini pada pilihan 3 dengan A sama dengan 1 untuk melakukan exit atau closing program. Oke, pertama-tama kita akan membahas fitur untuk sign up atau mendaftar akun baru. Oke. Di sini kita menggunakan while true. Tujuannya adalah supaya ketika user menginput data yang tidak tepat, maka sistem akan mengulang kembali pertanyaannya dan tidak harus mengulang dari awal. Contohnya seperti ini, kita meminta email dan ketika email tersebut tidak tepat atau user mengosongkan bagian email ini, maka sistem akan menampakkan email cannot be empty and has to be filled. Di sini kita juga melakukan pemanggilan function lanjutannya. Berikutnya kita juga meminta mobile number, date of birth atau tanggal lahir, password, dan juga PIN. Kemudian di sini kita melakukan pemanggilan kelas. Pemanggilan kelas ini nantinya akan kita gunakan untuk mencatat data user baru di sini. Kemudian di sini juga kita menggunakan file tel. Tujuannya adalah supaya apabila data user.txt yang akan kita gunakan untuk menyimpan data itu sudah memiliki isi, maka nanti dia akan menuliskan data barunya itu di baris yang baru dengan melakukan enter ini. Jadi tidak menumpuk di satu baris yang sama. Dan kita bisa melihat di data user text ini kita sudah memiliki beberapa data ya. Dan di sini widgetmario.com, email, mobile number, date of birth, tanggal lahir, password, PIN, dan yang terakhir itu balance atau saldo akun. Oke, kemudian lanjut ke bagian login. Di bagian login ini, pertama-tama kita hanya meminta email dan juga password. Kemudian kita memakai condition login sukses sama dengan false, artinya login belum sukses. Dan kemudian kita juga membuka dan membaca data user.txt dan memasukkannya ke dalam sebuah list bernama lines. Jadi lines ini sebuah list besar yang isinya itu keseluruhan data user.txt. Setelahnya kita menggunakan for untuk membagi si lines ini menjadi 3 line. Kemudian setelah itu setiap barisan ini juga dipecah lagi oleh parts ini. Jadi dia masuk lagi ke dalam sebuah list bernama parts. Nah, apabila parts ini memiliki 5 jumlah data atau 6 jumlah data, maka urutannya itu sebagai berikut, yaitu email, mobile number, date of birth, password, dan juga PIN. Kemudian di sini ada variable balance. Nah, balance itu kita mengambil dari parts index kelima jika parts berjumlah 6 buah data. Contohnya di sini kita punya akun Wigi Mario. Ini
di dalam baris ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 jumlah data dan juga memiliki 5 indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan indeks kelima ini sebagai balance. Namun apabila sebuah akun tidak memiliki indeks kelima atau 6 bagian seperti contohnya akun di atas hanya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, maka sistem secara otomatis akan men-set balance-nya menjadi default 0. Oke, berikutnya kita akan mencocokkan email log, yaitu email yang dimasukkan pada saat input dengan email yang terdapat di dalam data dan juga password log dan password yang ada di dalam data. Jika keduanya sesuai, maka dari itu kita menggunakan AND di sini, maka condition login sukses menjadi true, yang tadinya itu false. Dan sistem akan menampakkan email kita beserta dengan saldo yang kita miliki. Barulah user bisa mengakses dua fitur utama dari MyPocket, yaitu add balance dan transfer balance, add balance atau top up balance. Pertama-tama, untuk menambah balance atau top up balance, user perlu melakukan input PIN di sini, dan jika PIN-nya tidak sama dengan yang ada di dalam data, maka sistem akan menampakkan PIN incorrect dan transaction cancel. Namun apabila PIN sesuai, maka berikutnya sistem akan meminta amount atau jumlah yang ingin ditambah ke dalam akun. Namun apabila jumlah yang dimasukkan oleh user itu kurang dari 0, maka sistem akan menampakkan peringatan bahwa amount must be more than 0 atau amount harus lebih daripada 0. Namun jika input yang dimasukkan oleh user itu tepat, maka berikutnya sistem akan menambahkan balance dengan amount. Balance itu saldo yang sudah dimiliki, dan amount itu yang tadi kita input ya. Setelah berhasil, maka sistem akan menampakkan balance kita yang baru. Nah, apabila user tidak menginput data berupa angka di dalam sini pada saat proses ini, maka sistem akan menampakkan peringatan invalid input dan mewajibkan user untuk memasukkan sebuah angka. Berikutnya adalah choice atau pilihan yang kedua, yaitu transfer balance. Pertama-tama sistem akan meminta recipient email atau email yang akan menerima dana yang kita kirim dan juga PIN yang kita miliki. Sama seperti program di atas, kita perlu melakukan verifikasi PIN, dan kemudian sistem juga akan meminta jumlah uang yang ingin kita kirim. Apabila jumlah uang yang kita kirim itu kurang dari atau sama dengan 0, maka sistem akan memperingati user dan kita tidak dapat melanjut ke program yang berikutnya. Atau apabila uang yang ingin kita kirim itu kurang dari balance yang kita miliki, maka sistem akan memperingatkan user bahwa mereka memiliki insufficient balance atau saldo yang tidak mencukupi dan tidak akan melanjutkan ke program yang berikutnya. Oke, berikutnya kita memiliki condition recipients underscore found sama dengan false, yang artinya kita belum menemukan recipient atau akun yang akan menerima dana yang kita kirimkan nanti. Nah, di sini kita menggunakan for loop untuk mencari dan juga nantinya untuk memperbarui atau update data si penerima dana. Oke, lines index ke I ini berarti kita lagi ngambil
baris ke I ke dalam list yang dinamakan parts ini. Nah, kemudian untuk range-nya itu ya sesuai dengan jumlah datanya ya. Di sini jumlah datanya itu 3, artinya start dari 0 dan nanti berhenti di indeks kedua gitu. Jadi misalkan lines indeks ke 0, maka pertama-tama dia akan memproses lines indeks ke 0 yang isinya si detail akun Jimmy. Kemudian jika panjang parts atau panjang data di dalam list parts ini sama dengan 6 dan indeks ke 0-nya itu sama dengan recipient email yang kita input, yang artinya misalkan jika kita input luigi@mario.com, dia akan menyocokkan dengan parts indeks ke 0, yang artinya dia akan mencari si ini yang cocok. Maka ketika sudah cocok seperti itu, kondisinya berubah menjadi true, maka resipiennya sudah ditemukan. Dan jika resipiennya sudah ditemukan, maka si parts 2 ini, list bernama parts 2 ini memiliki urutan resipien email, mobile number, date of birth, dan seterusnya. Setelah diberi urutan seperti tersebut, maka kita akan menambahkan saldo ke si penerima sesuai dengan amount yang kita input di atas tadi. Kemudian sistem akan mengupdate data penerima dana. Misalkan lines-nya ke 2, maka dia akan merubah si luigi@mario.com ini dengan data sebagai berikut. Kemudian jika resipiennya tidak ditemukan, maka sistem akan menampakkan resipien tidak ditemukan. Dan berikutnya kita akan mendeduksi si saldo sumber dananya. Dan user akan mendapatkan informasi sisa saldo yang dimilikinya. Kemudian ada value error. Value error ini itu untuk amount ini. Jadi jika user tidak menginput data dengan tepat, maka sistem akan memperingati invalid input. Dan Alice choice 3 ini artinya user ingin exit dari choice dan dia tidak akan masuk ke dalam loop. Dan jika user memilih choice dari di luar 1, 2, dan 3, maka sistem akan menampakkan invalid choice. Setelahnya kita akan juga mengupdate data si sumber dana. Jadi data akun yang merupakan sumber dana. Jadi kalau di atas kita mencari recipient email yang cocok, kalau di sini kita mencari email yang cocok dengan email si akun. Setelahnya barulah kita menulis ulang semua data user yang ada di data user.txt menggunakan write lines ini. Dan lines ini isinya itu keseluruhan data. Jadi bukan hanya si penerima ataupun pengirim doang, tapi semuanya itu ditulis ulang menggunakan write lines. Dan incorrect email or password ini untuk yang di bagian atas tadi. Sekarang kita akan menguji program kita. Oke. Pertama-tama di sini kita akan coba untuk sign up. Kita coba pakai stitch@disney.com. Mobile numbernya, date of birth atau tanggal lahir, kemudian passwordnya, dan juga PIN.
sini sudah tertulis account created successfully. Bisa kita cek. Ya, sudah terbuat sebuah akun baru dinamakan Stitch. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan saldo ke dalam akun baru tersebut. Di stitch@disney.com. Passwordnya tadi Stitch @balance. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan PIN. Amount-nya kita contohlah 12.000 dan balance updated successfully. Oke. Dan kita bisa cek. Ya, sudah termasuk ini si 12.000. Sekarang kita akan coba untuk mengirimkan dana ke akun bernama luigi@mario.com. Di sini kita dapat melihat bahwa akun Luigi awal memiliki 22.000 ya. Mari kita uji coba saja. Kita login lagi. Passwordnya transfer, recipient emailnya luigi@mario.com, pinnya 626, amountnya kita coba kirim 2.000. Sudah nampak balance baru kita 10.000 dan dapat kita lihat di sini ya bahwa akun luigimario.com ini sudah menerima 2.000 tersebut dan kita sudah dideduksi. Sekarang kita coba untuk login menggunakan akun lain. Contohnya kita login menggunakan akun Luigi, passwordnya, dan kita coba untuk transfer. Recipient email kita coba stitch@disney.com. Amountnya kita coba kirimkan 10.000. Oke, balance baru kita adalah 14.000 dan jika sistemnya benar maka balance barunya Stitch itu seharusnya 20.000. Karena tak sebelumnya itu 10.000. Kita coba exit. Ya, program sudah berhenti. Dan dapat kita cek. Ya, sekarang akun Stitch sudah memiliki 20.000 dan akun kita itu remain balance-nya adalah 14.000. Sekian dari saya programming untuk aplikasi My Pocket. Terima kasih.